Para yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kita dari Yudas 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Kita dengarkan bersama-sama. Adapun kamu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat Yudas ini lumayan singkat, hanya satu pasal, 25 ayat. Dan tujuan surat juga tidak pada tempat tertentu atau jemaat tertentu, tetapi ini berlaku umum ke semua jemaat. Yudas ini juga bukan Yudas Iskariot, juga bukan sepupunya Yakobus, tetapi Yudas yang latar belakangnya belum begitu jelas diketahui, tetapi dari iman dia mengatakan, saya adalah hamba Yesus, dengan tulisannya yang begitu singkat dan berlaku untuk semua. Ada unsur apokaliptif, artinya sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang nubuatan bahwa pada akhir zaman akan datang pengejek, pemecah belah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga ketegasan, dengarkan dan turuti ajaran-ajaran para rasul Tuhan kita Yesus Kristus, yang berarti suatu pedoman yang senantiasa mesti dilakukan hari demi hari, yang bersifat realistis saat ini, hari ini juga. Pada masa itu yang diketahui ini diteliti sejaman dengan surat Petrus, sekitar tahun 60-an setelah Masehi. Saat itu banyak yang dibombardir, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami persekusi yang sangat kejam. Mereka diusir dari tanahnya. Mereka dihalau dari kampungnya. Mereka tidak boleh berdiam diri di Yerusalem ketika Yesus mati. Dan terus itu berlangsung.
Tetapi oleh karena itu juga ada muncul suatu proses-proses iman untuk melakukan hal-hal yang boleh menjamin, meneruskan eksistensi keberadaan iman mereka. Derita itu tidak menjadi akhir. Segala sesuatu yang menista mereka bukan jalan untuk berhenti. Itu yang kemudian ada filsuf yang tidak ateis tapi agnostik. Albert Camus mengatakan, apa alasanmu untuk mati? Mengapa tidak kau jadikan menjadi alasan yang terbaik untuk hidup? Apa alasanmu menyerah? Mengapa itu tidak kau jadikan alasan terbaik untuk terus berjuang dan bertahan? Apa alasanmu untuk surut, mundur, melemah dari imanmu? Mengapa itu tidak kau jadikan menjadi alasan terbaik untuk terus maju, terus bertahan, untuk berpikir, berrasa, berakad, senantiasa teguh dan yakin kepada Yesus Kristus. Ada yang diteliti pada ayat 11, kondisi-kondisi yang akan terjadi pada jemaat. Yang pertama akan muncul di jemaat seperti Kain. Kita tahu Kain kan? Apa Kain dengan adiknya? Dua-dua ini menjalankan ritus yang sangat baik. Ritualitas. Mengumpulkan hasil pertaniannya, hasil ternaknya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada Kain? Ada motivasi tertentukah? Ada sesuatu yang salahkah? Pembacaan kita biasa-biasa saja. Tetapi ada kata berkenan. Allah berkenan pada persembahan Habel. Mengakibatkan kecemburuan. Bisakah itu terjadi di dalam jemaat? Yudas mengatakan di ayat 11. Seperti Kain, jemaat itu akan menjalani seperti Kain. Juga dikatakan seperti Bileam. Bileam di Bilangan 31 cukup jelas. Bileam seorang yang memiliki kemampuan spiritualitas setara nabi, bertemu Raja Balak, diminta untuk mengutuk Israel. 3 kali dia mau melakukan itu. 3 kali didirikan mesbah-mesbah dengan korban-korban yang terbaik juga. Tetapi 3 kali itu mengatakan, jangan kau coba-coba untuk mengutuk Israel. Apapun yang kita katakan, ini bukan soal Israel. Jemaat itu akan bisa menjalani banyak orang yang akan mau memusnahkannya. Tetapi Tuhan mengatakan, hei, ini bukan persoalan jemaat, tapi persoalanku. Persoalan Allah. Seringkali juga jemaat berada di dalam situasi itu. Seolah-olah persoalan jemaat. Dia tidak sadar oleh kencangnya perpecahan. Oleh kencangnya rupa-rupa saling menyerang. Dia tidak sadar bahwa ada yang lebih dahsyat. Persoalan jemaat itu jangan kaburkan semata-mata persoalan jemaat. Apa yang di dalam Reformanda ini adalah persoalan, urusan, bahkan dikatakan bisnis Tuhan.
diri kita ini masing-masing dalam persekutuan iman ini. Ini yang dimaksud Yudas, sehingga dikatakan pada ayat 11 itu. Seperti Bileam. Ada satu lagi yang disebutkan seperti Korah. Korah itu siapa? Dia sepupunya Musa. Belum tiba di Kanaan, dia sudah memberontak mengajak 250 orang untuk menyerang Musa, sepupunya. Kenapa kau mendahulukan diri? Mengapa kau mengatasnamakan? Mengapa dan lain sebagainya? Jemaat juga akan bisa berjalan di situ. Ada dari antara kita, mungkin dari Parhalado, mungkin dari jemaat yang mencoba mendahului sesuatu karena dia lihat kondisi-kondisi tertentu. Dia harus melakukan tindakan tanpa mengajak, tanpa memberitahu yang lain. Karena penglihatannya. Bisa terjadi. Pendeta dihantam, Parhalado dihantam, punguan ama dihantam atau punguan nature. Saya sampai pindah duduk tadi melihat mereka bernyanyi. Ada sensasi spiritual tertentu. Tiap minggu aja lah. Kata para agenda kur. Tapi yang kulihat waktu aku remaja, Pocal grup. Tapi ternyata lebih enak vokal grup nature daripada kornya kulihat. Dangi, jujur, tepuk tangan banyak kali tadi. Itu tiap minggu bisa lah diatur. Pagi-pagi sebelum jemaat masuk di sini berdiri vokal grup, datang jemaat masuk langsung rasa nature do HP. Nguluon, kan gitu. Nah ini, Yudas ini luar biasa antisipasinya. Untuk kita melihat. Yang pertama saya menikmati apa? Yang terjadi ini. Satu lagi yang paling tinggi itu di sermon Parhalado. Waktu itu dibawakan seorang Parhalado. Udah cukup senior, gak usah saya sebut namanya. Antinomian terjadi di jemaat-jemaat pada masa itu. Artinya apa? Antinomoi. Nomoi bahasa Yunani, nomos bahasa Latin, anti hukum. Mengapa? Ada nilai memang yang sangat substansial, sangat esensi dengan penebusan dan kematian Yesus, yakni kemerdekaan hidup. Persoalannya datang yang hebat-hebat. Ditafsir kemerdekaan itu adalah lebih dari kebebasan, sudah liar, suka-suka. Kelakuan-kelakuan yang tidak lagi memiliki satu batasan fundamental. Serba bebas, hidup tanpa menikah, bebas hidup untuk menjarah, bebas pokoknya hedonis. Mau menikmati tanpa suatu ukuran-ukuran kemanusiaan. Norma-norma keindahan. Lalu tindakan-tindakan yang merekatkan. Antinomian. Itu juga bisa dihadapi kekristenan. Dihadapi oleh jemaat. Dan karena itu peliharalah imanmu, teramat tegas Yudas ini. Coba kita sekarang mencoba memasuki ruang memelihara iman di Reformanda ini. Nggak usah jauh-jauh berpikir tentang sesuatu. Tetapi dengan itu kita akan bisa. Pertama-tama, iman bukan sesuatu yang kosong melompong. Iman itu adalah yang saya katakan tadi seperti Albert Camus. Kemampuan untuk tidak menyerah. Kesanggupan untuk bertahan.
Orang bisa kalah tetapi tidak menyerah. Pejuang-pejuang kita, pahlawan, nonton di film dan lain sebagainya. Banyak oleh situasi, daya-daya, kemampuan dan lain sebagainya. Terutama di militer, dia disergap. Mau digantung, ditusuk pakai api dan lain sebagainya. Sebutkan, di mana letak pertahanan utamamu? Tidak. Dia tidak dikasih makan, disiram 24 jam. Sebutkan. Tidak. Dan luka ini semua cedera tubuh yang menyakitkan, perih itu bagaikan tidak ada arti. Manakala spiritualitasnya, bahkan penderitaan itu kalau kita lihat itu menjadi sumber-sumber kekuatan. Ya kita sebutlah dulu patriotismenya. Memang sulit, tapi bisa. Memang berat, tapi bisa. We can, katanya. Jadi itu juga. Ini jemaat sudah mengalami perpecahan. Bisa karena dogma. Sama di sana juga di pelbagai jemaat dekat dogma. Masa kita dulu ada yang mengatakan Roma 13 tunduklah pada pemerintah. Datang SK mengangkat pimpinan rohani oleh seorang pangdam. Status pangdam itu lokal. Status HKBP internasional. Status pangdam hanya berlaku di Kodam itu. Begitu dia Kodam Sumbagut misalnya nyampe ke Kodam Sumbaksel, nggak berlaku itu SK. Padahal kita bagaimana mungkin tunduk, kata yang lain. Blar, pecah. Ini ada senior saya, mantan preses yang di dulu di Bogor, dihabisi juga, mengungsi juga, Makang Boru di sini. Bang Siregar. Tapi semua bisa melihat adakah egoisme atau imania di dalam seluruh lintasan hidup kita. Perpecahan itu bukan sekedar hubungan kita retak, hubungan kita putus. Bila kita beriman, kita hanya ini persoalan utama Tuhan. Rasa itu akan membuat kita. Ini Bang Siregar ini walau fanatik SSA dulu, tetapi dia tidak pernah kehilangan cintanya kepada Saitiara. Teman sekelasnya, seangkatannya, dan lain sebagainya. Ini pun saya lihat juga gitu ini, walau di trotoar dulu, ketemu yang lain di salam Minang, yang dari dalam disalam juga. Walau kadang wajah mutung, kan? Ada yang bilang, tak sanggup bebeau, dang boy do beau wak petita, tak pola buai, asal mau nangis hoi mana. Iman yang paling minimal adalah jangan merusak orang lain. Kalau engkau marah-marahlah, sampaikanlah dalam imanmu, ya Tuhan aku tidak sanggup untuk membantu dia. Tapi tolonglah aku untuk tidak merusak dia, untuk tidak merugikannya, untuk membuat dia menderita. Tolonglah, itu tingkat minimal memelihara iman. Boy Dohita, Repermanda udah bisa lah. Makanya ini selalu jadi tuan rumah distrik. Hari Seninnya mana si Tio yang Ina ya. Ina di sini dulu ama, Pabor Hatot dan lain sebagainya. Padahal sabungan di sana. Di rapat koordinasi distrik selalu saya katakan, betul sabungan fisik itu Marta Dinata. Betul kan? Tertua dia. Tapi historis jangan coba-coba. Sabungan historis itu Repermanda. Jangan salah kalian dikasih Tuhan itu. Mengapa? Kita lihat dari Amang
almarhum TP Simorangkir, serah terima ke siapa? Serah terimanya ke siapa? Ke Saur atau ke Armada atau ke Mori? Historis Sabungan adalah bukan untuk sombong, bukan untuk lagi membongkar-bongkar masa lalu, tetapi untuk melihat adanya kesadaran iman yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, Ibu Bapak, bagaimana untuk meningkatkan, mempererat, menjadikan Reformanda lebih dahsyat lagi dalam wujud pemeliharaan iman. Tadi pagi kami jalan, biasanya tiap pagi, tapi tadi jam 5 kami mulai jalan pagi. Karena ada yang mau kami beli di Pasar Kaget di tepi kota, Arca Manik sana. Itu jam 5 udah penuh dengan buah-buahan. Di jalan bercerita, nyonya rumah. Ketemu aku hula-hula itu dulu katanya. Oh ya, lalu ditanya, berapa perbedaan usia kalian? Sekian, kata nyonya rumah. Datang itu hula-hulanya. Wah, hebat kali pendeta Saud Sirait itu ya. Bisa dapat kau, katanya kau borunya ini. Lalu saya bilang, iya kau akui dong, aku kan memang hebat. Datang bilang, mana ada itu? Akuilah. Karena dibilang hula-hulanya hebat, akuilah. Mana ada itu? Catat ya. Kalau aku nggak sayang, nggak ada apa-apa kau. Dalam hatiku yang tadinya udah membui-bui bangga, ciut, ada rasa emosi. Sialan. Ini harusnya dia yang lebih memuji aku, kupikir kan. Tapi dalam hati aku renungi, ya benar juga. Kalau seekor hewan di rumah tidak kita sayangi, akan tambah jelek dia. Tumbuh-tumbuhan, saya selalu pesan anggrek dari Situa Merpin belum datang. Kalau enggak di-touch, jelek kali dia. Ya kan? Sapu pun, kalau enggak diperhatikan, tidak dipakai, akan jadi sumber kejorokan. Segala sesuatu mau dinding, ya juga nih. Kalau enggak disayangi mana bisa. Benar juga. Suasana jemaat pun kalau tidak diperhatikan, kalau tidak disayangi, dia akan retak, buruk rupa, tidak memiliki daya tarik, ditinggalkan. Tetapi kalau dia disayangi, katanya dia makin manis, makin gagah, hebat. Seperti kata hula-hula istriku tadi. Hebat kali pendeta Saud. Mana ada kalau kau nggak kusayangi katanya. Benar juga. Bagaimana kalau kita sayangi yang kelihatan dulu buruk pasti akan jadi bagus dan menarik. Yang sudah ganteng pasti jadi super ganteng. Yang cantik pasti jadi super cantik. Percaya apa enggak? Buktikan aja sendiri di rumah. Anak SD anak kita, SMP anak kita, anak gadis anak kita, siapapun kalau makin disayangi dia rupanya, dia akan makin cantik, makin ganteng, makin pinter, makin sungguh-sungguh, makin sopan, makin tahu bagaimana hidup, semakin disayangi. Ini juga, jadi kalau ama mau lo naeng nok pinong baitua, mau lo naeng bagak gue nata basayangi mah. Mau lo naeng ganteng gua matai basayangi. Saya jamin 100%. Jamin. Pasti lebih charming, wah menarik dan lain sebagainya. Songonido jemaat. Makin kita sayangi, dia akan semakin menarik. Ini Reformanda memiliki potensi iman karena memelihara iman. Kita akan seperti ilmu paradoks Yesus.
Kalau kau mau lebih tinggi, menyelamlah sedalam-dalamnya. Ke dasar-dasarnya kau menyelam, maka engkau akan ditinggikan. Kalau kau mau melihat kedalaman yang sedalam-dalamnya pada dasarnya, maka terbanglah engkau setinggi-tingginya melalui pelajaran, melalui diskusi, melalui melihat orang-orang bijaksana, orang-orang yang lebih tua. Maka engkau akan memiliki kerendahan hati yang tidak bertara. Manakala kau sudah tiba di situ, tidak akan ada satupun yang namanya merendahkan engkau. Kau akan diperlakukan dengan penuh kasih. Boy do hita? Sanggup kara permanda? Weekend? Repermanda? Marsi haholongan? Ketebat tanamara weekend itu kita dapat satu dengan yang lain mulai untuk menyayangi melalui satu bentuk. Kita perhatikan dululah satu sama lain. Tapar rohahon maju itu. Holat satu sipe, tapar rohahon itu adalah bentuk manifestasi pemeliharaan, penguatan, peneguhan dan berkat-berkat iman dalam seluruh aspek hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan,